Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri. Saya berkuliah di Universitas Pancabakti, Pontianak, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mencari materi strategi produk di Google dan diringkas di video record. Jadi di sini saya sudah meringkas mata kuliah pemasaran 2 yang di dosennya yaitu Pak Adi Mursalin SEMM. Strategi produk mengetengahkan cara perusahaan memperoleh pendapatan, sedangkan strategi penentuan harga mempengaruhi permintaan akan produk yang dihasilkan. Produk dapat didefinisikan secara luas dengan mencakup barang fisik dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan setiap waktu. Dengan cara ini, perusahaan dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan penjualan yang sangat tinggi yang biasanya meningkatkan nilai mereka. Kebanyakan produk diproduksi untuk melayani konsumen dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama, yaitu ada produk konsumen, produk yang sering dibeli oleh para konsumen dan sangat mudah didapat. Yang kedua, produk belanja, yaitu produk belanja tidak sering dibeli. Yang ketiga, produk spesial, produk yang dimaksudkan untuk konsumen tertentu yang spesial dan oleh karenanya memerlukan upaya khusus untuk memperolehnya. Ada lini produk. Lini produk adalah serangkaian produk dan jasa yang berhubungan dengan ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Bauran produk adalah berbagai campuran produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Mengidentifikasi target pasar. Target pasar adalah kelompok individual atau organisasi yang memiliki karakteristik yang sama yang mungkin akan membeli produk tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran target pasar, antara lain itu ada 4. Yang pertama demografis, yang kedua geografis, yang ketiga faktor-faktor ekonomi, yang keempat nilai-nilai sosial. Ada langkah-langkah utama yang terkait dalam menciptakan produk baru adalah yang pertama yaitu mengembangkan ide baru, yang kedua menilai kelayakan akan ide produk yang dibutuhkan perbandingan keuntungan yang diharapkan dengan biaya produksi, yang ketiga rancangan produk dan pengujiannya dengan beberapa pelanggan dan dalam target pasar, yang keempat mendistribusikan produk, yang kelima pengawasan pasca produksi, apakah produksi tersebut membutuhkan perbaikan dengan cara apa. Di sini ada beberapa metode umum yang digunakan untuk membedakan sebuah produk adalah dengan rancangan unik, kemasan unik di mana dapat mendorong atas berisi iklan, merek unik di mana dapat mendorong anggapan konsumen terhadap kualitas produk. Fase-fase dalam siklus kehidupan produk adalah yang pertama yaitu fase pengenalan di mana konsumen diinformasikan tentang produk tersebut. Yang kedua, fase pertumbuhan di mana produk tersebut lebih populer dan pangsa. Yang ketiga, fase kedewasaan di mana tingkat volume penjualan pencapaian puncak di akhir masa pertumbuhan, kemudian penjualan jadi semakin mendatar. Yang keempat, fase penurunan di mana volume penjualan turun akibat persaingan atau turunnya permintaan konsumen. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keputusan harga adalah biaya produksi, suplai persediaan, dan harga pesaing. Strategi distribusi yaitu saluran distribusi terdiri dari saluran langsung, produsen melakukan transaksi langsung dengan pelanggan. Keuntungan dari saluran ini adalah perbedaan yang jelas antara biaya produksi dan harga yang dibayar oleh pelanggan kepada konsumen. Kemudian keuntungan lainnya adalah produsen dapat memperoleh masukan secara langsung dari pelanggan. Kerugian dari distribusi ini adalah produsen memerlukan lebih banyak karyawan. Produsen mungkin harus menjualnya produknya secara kredit saat menjualnya kepada konsumen. Saluran satu tingkat, satu perantara pemasaran berada di antara produsen dan konsumen. Saluran 2 tingkat yaitu 2 perantara pemasaran berada di antara produsen dan konsumen. Faktor-faktor yang menentukan optimalisasi saluran distribusi. Saluran distribusi yang paling bagus tergantung pada karakteristik produk, seperti kemudahan dalam pengangkutan, tingkat standarisasi, dan kemampuan untuk memenuhi pesanan dari internet. Memilih tingkat cakupan pasar. Setiap perusahaan yang menggunakan perantara pemasaran harus menentukan rencana atas cakupan pasar, tingkatan atau atas distribusi
produk di antara toko pengecer. Cakupan pasar dapat pula diklasifikasikan menjadi dua, yaitu distribusi intensif dan distribusi selektif. Yaitu ada strategi promosi. Upaya promosi dapat meningkatkan penjualan atau setidaknya mencegah penurunan penjualan karena merek tertentu tetap berada di benak konsumen. Nah, ada langkah penting yang terkait dengan penjualan personal adalah yang pertama ada mengidentifikasi target pasar, yang kedua menghubungi pelanggan potensial, yang ketiga melakukan presentasi penjualan, yang keempat menjawab pertanyaan-pertanyaan, yang kelima menutup penjualan, dan yang keenam melakukan tindak lanjut. Metode promosi yang paling umum termasuk yang pertama itu ada rabat, di mana perusahaan memberi pengembalian dana setelah produk dibeli. Yang kedua, kupon yang dapat memungkinkan produk untuk dijual kepada konsumen tertentu dengan memberikan diskon harga. Yang ketiga ada sampling, yang keempat display, yang kelima premium, di mana pemberian atau hadiah diberikan gratis kepada konsumen yang memiliki produk tertentu. Nah, perusahaan dapat menggunakan hubungan masyarakat untuk meningkatkan produk atau kesan perusahaan. Jenis strategi hubungan masyarakat yang paling umum adalah yang pertama ada acara khusus, di mana perusahaan mensponsori sebuah acara untuk mempromosikan produknya. Yang kedua, rilis berita yang merupakan pengumuman singkat tertulis tentang perusahaan yang diberikan kepada media. Yang ketiga, konferensi pers yang merupakan pengumuman lisan tentang perusahaan kepada media. Nah, ketika perusahaan memiliki gabungan promosi yang optimal yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk, mereka akan mempertimbangkan target pasar dan anggaran promosinya. Demikian itu saja materi yang saya rangkum tentang strategi produk ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.